Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya kepada kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah untuk mengisi kehidupan dunia yang sementara ini. Kita tampilkan ibadah yang terbaik dan sesempurna mungkin agar kita punya alasan di depan Allah Subhanahu wa taala kita sudah menampilkan ibadah terbaik. Dengan begitu kita berharap Allah Subhanahu wa taala membalas setiap ibadah yang kita kerjakan. Salawat dan salam tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan dinul Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita masih membahas tauhid asma wal sifat tauhid asma wal sifat. Tidak semuanya mungkin dibahas, terutama menjawab kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlussunnah punya argumentasi sehingga yang benar itu benar, yang keliru tetap keliru. Seperti yang kita akan bahas berikut ini. Sifat ilmu. Kenapa ilmu dibahas? Karena ada yang kelompok umat Islam yang menyimpang dari pembahasan ilmu. Karena misalnya sebagian kelompok yang menyimpang itu dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan dengan tidak mengetahui apa yang diciptakannya kemudian. Atau ada yang mengatakan Allah mengetahui global sifatnya, yang detail-detail itu Allah tidak mengetahui. Ini barangkali yang perlu dijawab, atau Ahlussunnah bagaimana memberikan penjelasan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kita bahas. Dalam matannya Imam Thahawi menyebutkan sifatul ilmi khalaqal khalqa
bi'ilmi. Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Itu mungkin disepakati oleh seluruh kelompok-kelompok firqah akidah dalam Islam, tetapi dalam penjelasannya ada yang mereka menyimpang atau tidak tuntas, seperti tadi yang kita katakan. Bagaimana syarahnya? Syarahnya khalaqa maksudnya adalah Allah awjada wa ansha wa abda, ya, mengadakan, ya, membuat dan menciptakan sesuatu yang baru dari sebelumnya belum ada. Itu makna khalaqa. Dalam keterangan yang lain, khalaqa itu berbeda dengan ja'ala. Maka khalaqa mesti dimanai awjada wa ansha wa abda, mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, terus menciptakan dari yang tidak ada sebelumnya. Kalau ja'ala itu memfungsikan lebih tepat, atau mengadakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Misalnya Allah berfirman, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada." Allah menciptakan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala as-sam'a wal basara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kemudian dia memfungsikan, menjadikan, mengadakan pendengaran, penglihatan, dan nurani agar kalian bersyukur. Nah, kata ja'ala berbeda dengan kata khalaqa. Kalau khalaqa mesti ada kalimatnya wa abda, dari tidak ada menjadi ada. Bid'ah bahasa lainnya. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada sebelumnya. Maka kalimat bid'ah untuk yang Nabi sabdakan kullu bid'atin dolalah, itu karena umat dilarang berbuat yang tidak ada dasarnya daripada Nabi. Dikatakan hadis yang baru itu hadis atau muhdatsat. Orang yang membuat hadis muhdatsat, nah kita tahu kullu washarul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara di dalam agama ini adalah perkara yang dibuat-buat, dari sebelumnya tidak ada. Wa yati khalqa aidan bima'na qadara, dan makna lain daripada khalaqa adalah qadara, menentukan, menetapkan. Nah, dimaksud khalaqal khalqa adalah masdar, yang itu maknanya adalah makhluk. Maksudnya Allah khalaqal khalqa, menciptakan makhluk bi'ilmi, dengan ilmunya. Kalimat bi'ilmi fi mahali nasab alal hal, ay khalaqahum aliman bihim. Allah lah yang menciptakan makhluknya, sementara
Allah Maha mengetahui yang diciptakan itu. Nah, ini ada penjelasannya bagaimana Allah menciptakan, Dia Maha mengetahui tentang apa yang diciptakannya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nah, ini katanya ini sebagai bantahan dari Mu'tazilah. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan yang kamu sembunyikan? Wa huwal latiful khabir. Dia Maha lembut dan Maha memberitakan. Nah, itu bertentangan dengan pendapat Mu'tazilah, sekaligus bantahan kepada Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu Allah menciptakan makhluknya tahu yang global-global saja, tidak detail mengetahuinya. Itu dibantah dengan ayat ini, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Terjemahannya adalah, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan yang kamu sembunyikan, padahal Dia Latiful Khabir, ya, Maha mengetahui yang tersembunyi dan Maha memberitakan apa yang kalian sembunyikan. Dikatakan dalam diskusi-diskusinya kepada Imam Syafi'i sebagai berikut. Pernah Abdul Aziz Al-Maki bertanya kepada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu adalah khalifah yang bermadzhab Mu'tazilah. Ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-Ma'mun menjawabnya tentang sifat-sifat Allah. Ditanya tentang sifat-sifat Allah, al-ilmu. Nah, Al-Ma'mun hanya menjawab Allah tidak bodoh, la tajhal, Allah tidak bodoh, begitu. Berkali-kali ditanya mengenai Allah mengetahui segala makhluk atau tidak, jawabnya Allah tidak bodoh, la tajhal, la tajhal. Wala ya'tarifu lahu annahu alimun bi'ilmin. Faqala Imam Abdul Aziz, nafiyal jahla la yakunu sifatul madah. Menafikan kejahilan tidak dapat menunjukkan pujian. Allah tidak bodoh. Itu barangkali kan maksudnya Al-Ma'mun bahwa Allah tuh Maha mengetahui, tapi dia tidak mengatakan Allah Maha mengetahui, hanya katanya Allah tidak bodoh. Nah, kata Abdul Aziz mensifati Allah dengan tidak bodoh atau sifat nafi, Allah kan tidak bodoh nafi, itu tidak mengandung pujian. Terus yang kedua, bisa jadi orang tidak bodoh belum tentu berilmu. Tidak bodoh belum tentu berilmu. Tidak bodoh dalam satu perkara, dalam perkara lain belum tentu berilmu.
Maka pendapat Abdul Aziz, fa inna qawli hadhil istitawanihi la tajhal laisa huwa isbatul ilmi laha wa qad madahullahu ta'ala al-anbiya wal malaikatu wal mu'minina bi'ilmi. Itu mengatakan Allah tidak bodoh sama sekali tidak menegaskan bahwa Allah tidak menegaskan pujian. Padahal Allah Subhanahu wa taala disebut dirinya sendiri, malaikat-malaikatnya sendiri, para nabi-nabinya sendiri, dan orang-orang beriman dengan ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah sudah disaksikan, Allah berilmu. Mulai malaikat, orang-orang beriman, para nabi, tidak menyebutkannya di dalam ayat. Allah tidak bodoh, disifati dengan ilmu. Nah, kalau Allah bahkan alim, Allah yang maha mengetahui, kalau disebut Allah al-alim, sudah pasti dia tidak bodoh. Tetapi kalau disebut dia tidak bodoh, belum tentu menyebutkan dia alim. Maka mensifati Allah dengan yang kebalikannya seperti bodoh, tidak bodoh, itu namanya penafian yang tidak bentuknya penetapan. Artinya, kenapa tidak disebutkan Allah sifatnya alim? Itu isbat, sekaligus kita menafikan bahwa Allah jahil. Nah, menyebut Allah tidak bodoh maksudnya adalah tidak bodoh sama dengan berilmu. Tapi menyebutkan saja tidak bodoh itu tidak mengandung pujian. Alangkah baiknya disebut Allah al-alim. Otomatis pujian termasuk di dalamnya. Allah yang alim termasuk di dalamnya menafikan Allah sifat bodoh. Begitu kata Abdul Aziz Al-Maki. Faman asbatal ilmi faqad nafiyal jahl. Barang siapa menetapkan Allah punya ilmu, sudah menolak Allah jahal, bodoh. Wa man nafiyal jahl lam yasbut ilmu. Siapa yang menolak ilmu, menolak kejahilan, belum tentu menetapkan ilmu. Wal khalqi ay yasbutu ma asbatallahu ta'ala li nafsi. Maka bagi kita wajib menetapkan Allah dengan sifat-sifatnya yang dia tetapkan sendiri, seperti ilmu. Wa yanfu ma nafahu, dan menolak penyifatan Allah dari yang ditolaknya. Wa yumsiku amma amsaka anhu. Kemudian berdiam, tidak berbicara yang Allah juga tidak berbicara. Maksudnya sifat-sifat Allah, misalnya Allah menguasai semuanya, tapi tidak disebutkan di dalam sebagian sifat-sifat itu. Ya sudah, kita juga tidak menyebutkan. Kan Allah tidak disifati dengan 99 nama, sekalipun 99 itu disebutkan oleh Allah, tetapi bukan berarti Allah hanya 99. Nah, dari yang bukan 99 itu banyak. Nah, apa yang tidak disebutkan Allah, kita juga tidak menyebutkannya. Bukan berarti Allah tidak memiliki sifat yang tidak disebutkan itu. Baik. Min adillatin naqliyah ala isbati sifatil ilmi. Min adillatin naqliyah, dalil-dalil naqliyah, bukti-bukti akal dalam penetapan Allah punya ilmu, sifat ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi."
tidak ada yang meliputi segala sesuatu pun dari ilmunya. Berarti ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak dibatasi oleh sesuatu. Anzalahu bi'ilmihi, Allah menurunkan dengan ilmunya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-suratul minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah dalam setiap persoalan, sebagaimana Nabi mengajarkan kami dalam tentang Al-Quran. Nah, kalau ada kalimat begini, berarti Nabi pengajarannya itu tidak bisa diubah-ubah. Nabi mengajarkan kami sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Contohnya begini, At-tahiyat dari hadis Ibnu Mas'ud, kami diajarkan oleh Nabi tentang bacaan at-tahiyat sebagaimana Nabi mengajarkan kami tentang Al-Quran. Boleh nggak kita merubah Al-Quran? Nggak boleh. Maka at-tahiyatnya diajarkan begitu. Maka yang nambah-nambah berarti sama saja menambah-nambah Al-Quran. Karena itu at-tahiyat tidak bisa ditambah. Misalnya, kan ada bacaan at-tahiyat itu pakai, orang menambahkan pakai Sayyidina. Tahiyatu lillahi mubarakatuh thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang menambahkan itu sama saja dengan menambahkan Al-Quran. Begitu yang kita pahami. Makanya tidak boleh menambah kalimat Sayyidina dalam bacaan tasyahud at-tahiyat. Di luar itu apakah boleh pakai Sayyidina? Khilaf. Tapi umumnya boleh, jumhur boleh. Karena Nabi itu Sayyidul Bashar, Sayyidul Mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di luar sholat ada yang membolehkan, tapi di dalam sholat kita dibatasi oleh hadis Ibnu Mas'ud, karena beliau mengatakan kami diajarkan bacaan at-tahiyat sebagaimana kami dibacakan Al-Fatihah atau Al-Quran. Nah, begitu yang kita dapat. Nah, ini begitu kata Jabir. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah dalam setiap persoalan yang kami hadapi, sebagaimana kami diajarkan suratul Quran. Nah, istikharah itu namanya itu doa istikharah. Yaqul, dia berkata, Nabi, idza hamma ahadukum bil amril falyarka rakataini min ghairil fardhah. Nabi bersabda, jika seorang di antara kalian terjepit dalam masalah, ya, dalam satu urusannya, sholat 2 rakaat selain sholat fardu. 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian dia berkata di dalam sujudnya itu atau di luar sujudnya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam
wa anta 'allamul ghuyub ila akhiri. Jika seorang kamu dalam kesulitan atau masalah dalam satu urusan, hendaklah dia sholat 2 rakaat selain yang fardu, selain sholat fardu. Kemudian dia berucap, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memilihkan dengan ilmumu, meminta tuntunan supaya aku dituntun dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqadratika, dan aku minta kepada kemampuanmu dengan petunjuk kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dengan karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru, karena engkau maha menentukan dan aku tidak menentukan. Wa ta'lamu wala a'lamu, engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Nah, terus disebutlah, Allah in kana hadzal amru khairal li faqdir, wa in kana ghairu dzalik, begitu seterusnya. Nah, dengan hadis ini bahwa dikutip oleh Imam Tahawi bahwa Allah tuh punya ilmu, diserahkan kepada Allah, bahwa Dia yang maha mengetahui segala satu. Apa yang dipikirkan oleh kita belum tentu baik buat kita, makanya kita serahkan kepada Allah. Yang kita anggap baik, ini baik, menentukan baik buat kita, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau beristikharah sudah pasrah, tidak memiliki pilihan kecuali Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan dalil-dalil akli tentang penetapan sifat ilmu. Yang pertama, annahu yastahilu bi ijaduhu syasya ma'al jahl. Yang pertama adalah mustahil sesuatu bisa diadakan sementara sifat bodoh melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna ijaduhu al-asya bi iradati, karena penetapan tentang sesuatu yang mau diciptakan, kejadian sesuatu dengan iradah Allah. Allah berkehendak mengadakan sesuatu, tentunya dengan iradanya. Tidak dipisahkan menciptakan sesuatu atau mengadakan sesuatu di luar dari kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wal iradah tastaljimu bis tasawuru al-murad. Maksudnya, iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu membawa konsekuensi Allah mengetahui apa yang hendak diciptakannya itu. Nah, tasawurul murad wal ilmu bil murad. Tahu tentang apa yang akan diciptakan itu berarti Allah mengetahui apa maksud yang diciptakannya itu. Fakanal ijadu mustaljiman lil iradah. Maka itu kejadian sesuatu sudah mesti membawa konsekuensi, memerlukan iradah. Wal iradah mustaljimatun lil ilmi, dan iradah konsekuensinya mesti punya ilmu. Fal izat mustaljimun lil ilmi, maka menciptakan sesuatu atau menjadikan sesuatu berkonsekuensi Allah punya ilmu. Itu logika yang bisa kita bantah, bisa kita ajukan untuk membantah kelompok-kelompok yang menentang Allah punya ilmu. Sifat logika kedua, wali annal makhluqat fiha min ahkamil wal itqan ma yastajidu ilmul fa'il lah.
li'anna al-fi'l muhkam muttaqin muta'ni surahu an ghairi alim. Makhluk-makhluk dengan keteraturan dan kemampuan yang dimilikinya mengharuskan penciptanya juga punya ilmu. Karena karya cipta yang teratur dan permanen tidak mungkin mengalir dan dari pencipta yang tidak mengetahui. Alam teratur, semuanya tidak tabrakan bintang-bintang di langit dengan keteraturannya. Mustahil penciptanya tidak serba tahu. Maka ini logika yang kedua. Yang ketiga, karena di antara makhluk juga ada yang berilmu, sedangkan ilmu itu sendiri adalah kriteria kesempurnaan, maka satu hal yang mustahil kalau Allah yang Maha Pencipta tidaklah berilmu. Ya, makhluk-makhluk kita misalnya punya ilmu, punya pengetahuan, bisa menciptakan ini, membuat itu. Nah, mustahil, amat mustahil sang pencipta tidak memiliki ilmu. Maka Allah dengan logika ini sudah pasti Allah punya ilmu. Tiga thariqah ini sudah sangat jelas menetapkan bahwa Allah punya ilmu. Ada perumpamaan lain, tetapi Allah Maha tinggi daripada perumpamaan yang dibuat oleh kita. Itu kita buat logika-logika karena orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu dengan logika. Jadi kita mengeluarkan ilmu, kata Imam Tahawi, untuk membantah orang yang mengatakan Allah tidak berilmu juga pakai logika. Nah, dengan logika ini nyatalah bahwa Allah itu sifat ilmu. Kemudian jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan. Wal awal wal akhir, berpadanan dengan sifat al-qadim. Ini untuk Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah membuat sifat namanya qadim. Wujud qidam baqa, wujud qidam. Nah, dalam penjelasannya Imam Tahawi mengatakan qidam atau qadim bukan sifat al-asmaul husna. Tidak ada sifat al-asmaul dan yang namanya qadim. Tidak ditemukan al-qadim sebagai sifat-sifat Allah. Sekalipun itu barangkali tidak disebutkan Allah. Allah punya sifat itu. Tapi yang tepat berdasarkan Al-Quran adalah Allah al-awwal wal akhir. Awal tidak berpermulaan, akhir tidak berpenghabisan. Nah, Allah tidak berpermulaan, awal. Kalau awal dalam bahasa kita pasti ada yang mulain. Ini dia awal. Itu pasti ada mulanya. Tapi menyebutkan Allah tidak ada kalimat lain kecuali al-awalu al-akhir. Tapi ditambahkan awal tidak berpermulaan dan akhir tidak berpenghabisan. Begitu kata Imam Tahawi. Kemudian dia mengatakan al-qadim laisa min al-asma'il husna. Qadim adalah bukan sifat dari sifat Allah yang termasuk dalam asma'ul husna.
Fa innal qadim fi lughatil Arab allati nazala biha al-Qur'an huwal muqaddimun 'ala ghairi. Karena qadim dalam bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an diturunkan adalah al-muqtadimu 'ala ghairi, yang lebih dulu daripada yang lain. Nah, kalau lebih dulu yang lain pasti dia ada permulaannya. Maka al-awwalun tidak berpermulaan, yang akhir tidak berpenghabisan. Begitu dikatakan oleh ulama salaf dan khalaf. Wallahu a'lam bishawab. Adzan. Iya. Kita lanjutkan sedikit. Sifat yang lain yang jadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah sifat al-ulu wal fawqiyah. Allah maha tinggi dan berada di atas. Nah, Allah maha tinggi dan berada di atas. Sementara beredar di tengah kita bahwa Allah ada di mana-mana. Itu satu hal yang wajib dijawab. Dijawab dengan argumentasi. Allah di atas, sementara ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Amma kaunuhu fawqal makhluqat faqala. Adapun keberadaan Allah, dia di atas makhluk-makhluknya. Makhluk itu bukan hanya manusia ya, semuanya selain Allah adalah makhluk, termasuk bumi, termasuk arsy-Nya. Dia berada di atas itu semuanya dengan firman-Nya, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah yang maha perkasa berada di atas hamba-hambanya. Dalam surat Al-An'am ayat 18 dan ayat 1 juga firman-Nya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu merasa gentar, merasa takut kepada Allah, kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Malaikat takut kepada Rabb yang ada di atas mereka. Nah, ini kan pertanyaannya adalah, apakah kata fauq di atas itu memerlukan tafsirnya atau takwilnya? Nah, orang yang sudah menetapkan bahwa Allah itu pasti ada di mana-mana, terpaksa harus mentakwilkan kata fauq. Karena fauq itu di atas. Ini di atas. Kalau di sini nempel kan, tapi namanya bukan fauq. Di atas namanya pakai ala. Kitab ala maktab. Kalau di sini namanya fauq. Jadi berjarak. Nah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, lama qadallahu al-khalqa kataba fi kitab fa huwa inda fawqal arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir makhluknya, maka Allah menulis di dalam kitab kitab takdir, fahuwa indahu fawqal arsh. Maka Allah menuliskan catatan-catatan, maka Allah dalam keadaan berada di arsh, di atas arsh, berada di atas arsh, mengatakan inna rahmati
sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Atau dalam riwayat yang lain, rahmati taghalaba ghadabi. Rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Nah, bukan bunyi hadis yang kita bahas, tapi kalimat dari Nabi SAW. Allah ketika menetapkan ketetapan buat makhluk, dia menulis sementara dia berada di atas arsy. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Nabi SAW, di dalam menafsirkan ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, Al-Hadits ayat 3. Ini berarti ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin sudah ada tafsirnya menurut Nabi Muhammad SAW. Dengan sabdanya, antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir fa laysa ba'daka syai' wa antal zahir fa laysa fawqaka syai' wa antal batin fa laysa dunaka syai'. Itu ditafsirkan oleh Nabi. Maksudnya awal dalam arti bahasa kita sehari-hari, awal yang awal. Misalnya yang pertama masuk di masjid ini, itu kalimatnya awal. Berarti dia bukan orang sekali-kali bukan orang yang pertama, ada yang lain yang belum masuk aja. Nah, Nabi mengatakan al-awwalu falaisa qablaka syai'. Harus ditafsirkan begitu. Engkau adalah al-awwal, tidak ada sebelum kau sesuatu pun. Wal akhir falaisa ba'daka syai'. Tidak ada sesudah engkau segala sesuatu. Maka al-awwal tidak berpermulaan, al-akhir tiada penghabisan. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dalam riwayat Bukhari dari Zainab istri Rasulullah SAW, annaha kanat tafkharu ala azwajin Nabi SAW wa taqulu zawajakunna ahalikunna wa jawazdani Allah min fawqi min sab'i samawat. Dikatakan bahwa Allah berada di atas 7 langit yang 7. Maka dengan begitu jamaah yang berbahagia, bahwa Allah punya sifat al-ulu, maha tinggi, dan fauqiyah, berada di atas makhluknya. Nanti dengan argumentasi nakliyah dan akliyah disebutkan ada 20 dalil bahwa Allah ada di atas, untuk kita tetapkan Allah maha tinggi dan berada di atas, untuk menjawab Mu'tazilah atau yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Sementara hari ini kita cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.